Rahayu Sagung Tumati Mas Widi. Rahayu apik banget Mas. Ini istimewa Mas, saged jumeneng niki Simbah Putri. Terus Mas di video Mas. Dan ini saya perdana Mas, bisa diizinkan, beliau mengizinkan berdiri malah Rahayu. Istimewa. Tadi tek nggih kula izin nggih. Ini bukti. Luar biasa. Ini toh saya kedawan ke rumah jenengan ini. Video terus Mas sampai kalau memang diizinkan 10 menit nggak apa-apa, 15 menit juga nggak apa-apa, pokoknya di video terus pokoknya. Jumbuhing manunggaling nyawijining jumeneng ing jagat langgeng jagat ageng jagat alit. Jumbuhing manunggaling nyawijining jumeneng ing kaula Gusti, di rumahnya Mas Sulis di dusun Jamburejo, Desa Kalurahan Monggol, Nguri-nguri budaya pepundhen leluhur. Salah satu pusaka dari Mas Sulis ternyata kerso dijumenengaken. Dan beliau kerso lama ini. Malah kula sing sekarang saya yang ndredeg saya. Tadi pas mendirikan ada ndredeg hilang, tek. Frekuensi vibrasi energinya kemudian klik jumbu antara sukmo sejati kulo, jagat alit kulo dengan yoni atau sukmonya atau wilah yoni di situ diizinkan kita menyapa ingkang agungan jenengan katitipan berkah Gusti Ngam Welas Asih Gusti Allah ya kalau kita muslim, syafaat Gusti Rasulullah Gusti Ngakarya jagat bukti langsung. Bahkan ini masih dengan apa tadi Mas namanya? Dedernya gitu ya. Karena ini Mas Sulis ini udah ini ya, pernah dilepas enggak ininya dedernya, tapi ini udah cukup satu aja, yang lain nanti tak saksikan gitu. Minta izin ini diizinkan sampai berapa lama? Tapi ini aja. Videonya kita coba 15 menit ya, karena ini sebagai bukti tidak semua keris bisa didirikan dan tidak semua bisa mendirikan keris nanti dengan segala penjelasannya. Karena empu-empu kita pembuat keris, apalagi ini dia kan pusaka yang dia kerisnya itu look 1 sebagai kalau di relief Candi Borobudur itu ada reliefnya yang memang pusaka para leluhur kita dulunya sebelum looknya ada 3, 7, 11, 13, ada yang panjang sampai look berapa itu ya, dan rata-rata memang ganjil. Itu diawali memang saya lupa namanya, tapi tadi jenengan ngendika apa? Patrem. Seperti belati gitu ya. Nah gitu. Ini luar biasa.
Monggo Bapak. Ngapunten niki kula keladuk lho niki. Lah Mas Sulis piyambak dereng pernah jumenengaken. Namun tenggere apa angsal sasmita nyobi. Padahal kula tadi jane ada yang kelewat Mas. Nggih. Tapi nggak apa-apa karena saking asiknya. Tadi ada yang matur melalui nggak wis nggawa menyan kok lali dinyalakan. Saya lupa menyalakan. Tapi enggak apa-apa gitu. Karena kula wingi samu di rumah sudah dan memang sempat yang Pusaka Bali itu dari jarak jauh sasmitanya dia terkeluarkan sedikit gitu. Jadi seumur-umur Mas Sulis kadawuhan ngori-ngori ngrimat niki dereng pernah jumenengaken mendirikan ya. Anugrahan kagem kawula. Beliau pun kersa. Ger yo nek burung canggih bahasane ora sok gaya, pucuke yo sing biasa sih. Tadi kan langsung pucuknya itu memang bahasanya itu level advance. Harus ekspor atau yang benar-benar sudah manunggal betul. Kula kan karena baru kenalan. Yes. Kersa dijumenengaken niki Mbah, kula nyuwun ngapunten niki. Lah niki tasih kersa niki jumeneng niki, berdiri niki. Nah niki penjelasanipun kehebatan para empu pembuat keris leluhur kita sehingga keseimbangannya dapat. Tata cara logika nggih, maksudnya menggunakan akal. Tapi sisi napa nggih batinia, batas sukma nggih tetep wonten nggih setelah penyuninipun gitu. Terus biar semua ada penjelasannya. Ini kan ada pamor meteoritnya. Bahannya kalau kita sebut sekarang ada bajanya, campuran logam-logam. Sehingga empu kita itu saking hebatnya ini ke teknologi. Dia bisa berdiri itu mboten ateges sing bawa rekso, danyange. Nah, itu bener iya, tapi kalau yang nggak bagi paham kan walah itu kan klenik enggak, memang campuran antara yang sisi batin, sisi metafisiknya ada, tapi sisi fisiknya itu meramunya itu sangat canggih sekali sehingga saking imbangnya bisa berdiri. Ini pun baru standar ya, karena ini masih kulo karena dereng profesional masih menggunakan marongko. Lah orang cangkulo niku bener-bener dilepas semua, hanya bener-bener wilahnya yang tanpa dedernya itu nggak nyampe 30 detik saged berdiri. Dan saya pun dilatih oleh teman saya. Berhasil Mas, ada video yang saya sampun kalau lihat sing nika YouTube. Oh sing sana YouTube itu udah lama, yang belum lama Mas, sekitar 2 tahun yang lalu. Itu ke rumah saya. Saya langsung dilatih. Sehingga saya di video kok berdiri langsung bisa. Oh bisa kok Pak Mahfud. Si teman saya Mas Andi namanya. Luar biasa. Luar biasa Rahayu. Dan ini kersa dangu loh. Karena kadang ada pusaka kersa dijumenengaken, ada yang mboten kersa mboten dangu. Ada cuma beberapa detik, ada yang hanya semenit. Ini udah berapa menit Mas? Niki sudah 8. Sudah 8. Sejak awal video. Luar biasa, kita lanjutkan. Matur nuwun nggih Mas Sulis, Popo nih luar biasa nih. Dan ini kelangenannya Mas Sulis sebagai tondo kalau Mas Sulis kan masih ada kerentek. Aku kok terseneng karo jenengan dadi kelangenganku. Keistimewaannya selain indahnya pusaka kerisnya, sisi lain apa gini bukti jenengan. Belum yang lain, tapi yang lain kalau bukan berarti tidak berani. Tapi cukup karena sebagai cukup bukti bahwa semuanya di sini jenengan mau ngendikan apa? Enggak boleh loh, enggak bilang yang nama wah pusakane elek mboten. Enggak ungguhnya mboten. Bahkan ketika menunjuk aja wong Jawa nggih jempol. Saya teng guru kula pas teng Merapi nunjuk Merapi kan nggih telunjuk ditukar mboten ditukar. Duh, Pak Mang, lah pripun Kang Mas? Nek teng Kraton Merapi. Aduh. Unggah-ungguh level napa para tiyang pepundhen leluhur level para kadewatan nggih. Nek cara Islamipun iki pun bahasane cara napa level nur nggih, cahaya gitu ya. Ruhaniyah, mukmin, Nur Muhammad, para malaikat, energi lah. Iki kadang lah. Ini Mas coba. Sudah 10 menit loh. Iya, 10 kurang setengah menit 10 menit. Wah, bateraiku. Ya nanti kan tak kirim ke Mas Bayu pakai G-Drive, Mas. Kita masukkan G-Drive, nanti tak kirim aja dengan Mas Bayu sambil disut Mas Sulis. Coba sekarang diwawancarai. Nah, Mas Sulis, saya nyuwun info rumasi terkait ini pusaka atau sebenarnya
Mas Sulis kesini Mas, lenggah sebelah dulu. Tapi kita wawancara. Ini bukti nanti akan saya masukkan ke YouTube saya, Instagram, TikTok saya. Karena kalau memang kadawan tugas teng Keraton Ngayogya Kartu Hadiningrat untuk murid itu Mas. Monggo Mas. Untuk murid budaya dan nanti saya punya KTA akan saya perlihatkan ya. Nanti kenapa kok tadi ini hampir nggak tak pakai loh. Hampir tadi ya dinggonen nggak ini. Sendiri kau dawuh toto coro loh buktinya alah. Oke, ini silakan saya kepada Asmo lengkap sudah Mas Sulistio. Mas Sulistio, Yusuf pinten Mas sekarang 3 pinten? 35. 35. Wah, masih selisih 9 tahun dibanding saya. Walaupun untuk muka kayaknya saya nggak kalah nol. Kanugrahan sangi Gusti Ngakal Jagat Gusti Maha Welas Asih Gusti Allah Subhanahu wa taala Gusti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lantaran kita nderek niat ngatos dumateng para tiyang sepah kita yang pepundhe leluhur nggih baik ingkang kita utawi garwa kita nggih utawi sapenginggil kita nggih ke atas kita ya karena kan kita kan putra wayahnya menyebut beliau kan dan semuanya juga karena adanya kita komunikasi batin ruhania atau sukmo antara yoni kalau di manusia jagat alit mikrokosmos kan ruh kita semua yang ada di alam semesta konteks di sini pusaka keris dan juga punya yoninya ya punya ruh juga punya sukmo kita nyambung vibes frekuensi vibrasi energi klik. Nah, empu kita hebat karena memang beliau membuat keris itu kan campuran logam-logamnya dan ada pamor meteoritnya sehingga luar biasa keseimbangannya. Hanya tidak semua keris bisa didirikan. Kalau itu yang keris benar-benar empunya tirakannya luar biasa, sebenarnya bisa didirikan. Hanya siapa yang mau mendirikan. Tapi kalau maaf pusaka baru-baru keris yang dibikin untuk hiasan itu belum tentu bisa didirikan. Atau tidak semua orang bisa mendirikan. Dan ini ada tiga sudut pandang dari sisi fisik gitu ya, rasional, logika, akal, dari sisi non fisik ya, tata cara jiwa dan dari sisi metafisik itu sukmo penjelasannya atau ruh tadi. Monggo saya minta informasi ini keris apa dan mudah-mudahan walaupun ada angin beliau tetap tersa jumeneng ya. Karena ada pusaran energi ya tetap tersa. Monggo Mas. Dari tahun berapa kagungannya sinten seputar keris ini monggo namanya apa siapa gitu ya nek misalnya kenapa ini dari sejak tahun berapa niku nggih mboten nang nggih Pak sing jelas niku pripun nggih nek tahun pembuatan maksudnya nggih bebas menjenengan menginformasikan apa tentang pusaka sangertos kula mawon dadi nek miturut informasi yang saya dapat niku dari pemiliknya sebelum saya ini asmonipun sinten sebelum sebelum saya iya. dulu asma Mbah Hardi. Mbah Hardi warga Mbulurejo mawon. Dia warga Mbulurejo tapi tempat tinggalnya di Kepek Sartosari. Oke, monggo lanjut. Itu beliau bilang bahwa katanya si keris ini dapur pulang gening. Dapur pulang geni, sip mantul. Nah, ini kula sing ngasuh kawruh. Karena nggih engko ke ngasuh meneh karo Mas Sulis ning omah. Wes lali to kawruh keris, tapi saya diizinkan mendirikan keris. Ingkang kagungan ngerti ilmunya tapi belum berani karena mungkin unggah-ungguh ya, karena etika. Nah, kalau saya kan sudah diizinkan Mas Sulis kita coba saya sapa. Monggo. Dapur pulang geni. Itu apa Mas? Kalau penjelasan lebih detailnya. Dapur pulang geni itu apa? Kenapa pulang? Kenapa geni? Maknanya pulang, geni itu apa? Jangan-jangan pulang bahasa Indonesia itu kondur geni ke api. Enggak, itu juga nyambung. Pulang ke api berarti pulang ke cahaya, pulang ke semangat kita. Apalagi ini pas kita dalam proklamasi Indonesia dan ini salah satu pusaka warisan Moro yang menendul kan nyambung sebenarnya. Monggo, apa itu dapur pulang geni? Oh ya kalau setahun jenengan. Kalau sebetulnya ya saya tidak tahu Pak. Ya, hanya nama ya. Hanya nama. Okay. Nama memang dapur pulang geni gitu katanya. Terus untuk yang lainnya ya karena saya masih awam yuk saya belum tahu sepenuhnya. Gonjone nopo terus ini bener ya look satu ya apa patron ya? Jadi bisa disebut dengan patron. Oke. Kalau orang zaman dulu simbah-simbah itu mengatakan bahwa kalau keris yang tidak ada loopnya itu disebut ligan. Ligan, oke yang nggak ada loopnya ligan. Berarti sebenarnya ligan itu nyambung dengan linggan. Ligan ya. Karena kan memang dia vertikal. Cuma kalau linggan terkenalnya kan dia kan kayak lonjong ke atas bulat. Tapi nyambung dan ini simbol feminim, maskulin ya kalau lingga. Itu simbol keperkasaan, kewibawaan ya, simbol ketegasan tapi
pro laku becik bener tuh bener. Apalagi Mas tentang pusaka ini yang fisik dulu atau yang rasional, logika, kawruhnya dulu, ilmu pengetahuannya, teorinya lah, konsepnya lah istilahnya. Apalagi Ya belum begitu menguasai Pak. Itu aja dulu ya, tadi. tahap belajar. Oke. Jadi kita masih cari pengalaman, cari informasi yang lebih detail. Jadi ya sinau lah Pak, wong Jawa tuh menyatakan sinau. Sinau. Pertanyaannya yang kedua, Iya. kenapa dari dulu mboten wantun atau tidak berani mencoba mendirikan? Padahal kagungan jenengan atau ya apapun dititipkan jenengan. Belum Pak, ini Belum mencoba ya? Belum mencoba, terus belum ini ada feeling untuk mendirikan itu belum Oke, belum ada feeling. Belum ada feeling. Belum karena belum ada feeling, bukan karena takut itu enggak ya. Jadi kalau niat saya kan gini Pak. Jadi kenapa kok si keris ini kalau istilahnya misalnya nggak ada yang ngerawat gitu Pak. Jadi kalau saya kan dari kecil memang saya sudah punya angan-angan atau senang untuk memiliki sebuah keris. Karena apa? Karena saya kagum dengan karya. Betul. Mahakarya, puja, empu gitu. Karya dari seorang empu. Pada zaman berapa puluh tahun ya, mungkin berapa puluh ribu tahun mungkin iya, lah. betul. Kalau zaman sekarang ya kalau sekarang memang teknologi sudah canggih. Kalau kita mau bikin alat sudah ada. Iya. Apalagi pandai besi sudah jelas blower. Iya. Tapi kalau zaman dulu, Lah ini coba. bukti leluhur kita ternyata punya Nah. teknologi canggih. Itu. Bahkan gini Mas, kalau yang kerajaan masih sekarang kan keraton Ngayogyakarta Tiningrat Surakarta ya. Iya. Terus kita tahu Mataram Islam zaman Gusti Pandeman Senopati itu kan akhir abad ke-15 ya atau abad 16. Sak penginggil Mojopahit itu dari sekitar akhir abad 12 sampai ke 14. Sak penginggil nanti ada yang namanya Kerajaan Sringosari. Nah, sampailah ke misalnya di Prambanan itu kan Wangsa Sailendra, bangsa Sailendra Wongso. Nah, Candi Borobudur Wangsa Sailendra Prambanan itu sak penginggil abad antara ke-4 ini sampai 8. Sak penginggil nanti ada Medang Kamulyan, Sriwijaya, sak penginggil nanti ada Salakanagara. Kemudian yang kemudian saya riset, bahkan Medang Kamulyan itulah yang kemudian menjadi Lemuria, ya Atlantis itu setidaknya usianya 12.000 tahun yang lalu. 12.000 tahun yang lalu sebelum Masehi. Bahkan ketika saya kemarin ke Danau Toba, ada kerajaan di Nusantara itu dari 70.000 tahun yang lalu. Dan saya punya data, bahkan di Nusantara, nama-nama Nusantara itu sudah ada dari 1,5 miliar tahun yang lalu. Gimana nggak dianggap gila coba? Kalau kita mempelajari dan kemudian itu memang saya yang mensondingkan, bahkan sudah dimuat di salah satu channel YouTube terkenal mojok.co ya, itu channel yang memuat para pejabat, para pimpinan negara. Salah satunya saya diwawancari mengenai peradaban Nusantara yang disebut dengan Lemuria Atlantis. Nah, pertanyaan berikutnya, kenapa kok dari sekian banyak kelangenan itu, kalau bahasa Jawa, bahasa Indonesia itu kesukaan ya, hobinya kan beliau kan juga merawat atau memelihara ataupun mengkoleksi keris. Nyimpen. Kenapa kok ini yang paling disukai? Ya pokoknya Timbul. ya. Roso. Ya. Nyambung roso. Ya. Jadi memang kok ini keris kok bagus ya. Memang kalau dari segi pandangan rasa sudah ini belum dari segi dan jenengan tadi sebenarnya kan niatnya andap asor ya. Iya. Saya tahu. Keris mung ele-ele lah sekarang loh beliau loh ibaratipun cara ndukane iki alus banget. Kowe iki ngerawat aku seneng aku ngelek-ngelek aku. Iya. Beliaunya gitu. Dan ini buktinya yang paling ditresnoni jumeneng ada angin nggak tetep loh nggak sampai beliau tetap jumeneng. Nggak dalam arti ini guyonan ya. Istimewa semua yang jenengan rawat karena ciptaan Tuhan. Kalau bahasanya Mas Bayu ngaji itu Robbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Tidak ada yang jelek, tidak ada yang sia-sia, semua berhikmah. Ngapunten lho niki kula kalih guyon. Bahasane kadang nggih kula nggih Pak Mahfud ini hebat mboten kula namung tiyang biasa. Padahal nyebar ngisi misalnya di level nasional. Nggih. Niatipun masih saya tawatur. Oke, pertanyaan berikutnya. Sekarang kita yang ke dimensi batin. Non atau metafisik ya, ke sisi yoni. Menurut jenengan ini apa yang dirasakan dengan yoni atau energi? Orang bilang mau energi astral, orang bilang mau walas monggo lah. Tapi bagi saya ini sainsnya itu ada frekuensi, vibrasi, energi yoninya gimana?
sejuk, hangat, panas, menenangkan, menggelisahkan, atau jangan-jangan kok mati Mas Bayu? Konser terlalu panas. Tapi anu ini lanjut, video ini lanjut. Oke, nggak apa-apa karena ini nggak ada yang kebetulan. Iya. Tadi malam kan